Lu tahu nggak, di balik ambisi besar Toyotomi Hideyoshi, ada satu nama yang hampir nggak pernah muncul di barisan depan, tapi justru jadi kunci kemenangan. Bukan samurai bertubuh besar, bukan jenderal dengan suara lantang, tapi seorang pria muda, kurus dan sering sakit-sakitan. Dialah Hanbei Takenaka, otak setan yang jalannya mengubah wajah Jepang. Hanbei lahir di klan Saito, di masa ketika intrik dan perebutan kekuasaan sudah menjadi makanan sehari-hari. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya bagaikan pisau yang ditempa ribuan kali. Sejak kecil, Hanbei lebih sering duduk menatap peta daripada bermain pedang. Guru-gurunya sampai heran, semua strategi yang dia pelajari langsung menempel, dan bahkan dia sudah bisa mengoreksi taktik para senior saat umurnya belum mencapai 20. Lalu, kesempatan itu datang. Klan Saito dipenuhi konflik internal, dan benteng Inaba dikuasai orang yang salah. Dengan pasukan kecil yang bisa dihitung jari, Hanbei melakukan sesuatu yang bahkan jenderal-jenderal besar tidak berani coba. Menyerbu benteng itu sendirian, di malam hari, tanpa menumpahkan darah setetes pun. Hanya lewat akal, timing, dan keberanian yang dingin. Begitu berita itu menyebar, seluruh provinsi langsung mengenal nama Takenaka Hanbei. Dan kabar itu akhirnya sampai ke telinga Hideyoshi. Hideyoshi bukan bodoh, dia tahu jenius saat melihatnya. Tanpa ragu, dia berjalan jauh untuk menemui Hanbei dan merangkulnya sebagai otak strategis pasukannya. Dan dari hari itu, arah sejarah berubah. Dalam setiap langkah besar Toyotomi, jejak Hanbei selalu ada. Perencanaan pengebungan, pembacaan medan, pergerakan logistik, menebak arah pikiran musuh, semuanya hasil dari tangannya. Para prajurit bilang, kalau Hanbei sudah bilang menang, maka menang itu tinggal menunggu waktu. Namun, takdir tidak memandang jenius atau tidak. Tubuh Hanbei yang rapuh akhirnya mulai tidak kuat. Saat pasukan Toyotomi sedang naik daun, penyakit yang selama ini ia tahan perlahan menggerogoti hidupnya. Tahun 1579, di usia yang masih sangat muda, ia terbaring dengan napas yang semakin pendek. Tetapi pikirannya masih bekerja. Di ranjang sakit, Hanbei masih mengambar peta, menyarankan rute, memberi nasihat kepada Hideyoshi yang duduk di sampingnya dengan mata berat. Hanbei tahu ia tidak punya banyak waktu, tetapi sebelum kepergiannya, ia meninggalkan kata-kata yang selalu dikenang. Agar Hideyoshi tidak hanya menyatukan Jepang, tapi juga menjaga rakyat yang ada di bawahnya. Kata-kata itu, menurut banyak orang, adalah salah satu alasan kenapa Toyotomi bisa tumbuh begitu cepat dan stabil. Dan ketika napas terakhirnya berhenti di tahun 1579, Jepang kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan. Bukan sekedar ahli strategi, bukan sekedar penasehat, tapi cahaya yang menuntun para pemimpin menuju kejayaan. Hanbei